Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya anak-anak ya. Baik. Untuk pada pagi hari ini setengah siang saya akan memberikan materi yaitu tentang al-kulliyatu al-khamsah. Mungkin adakah yang sudah tahu? Nah, kalau belum ada yang tahu apakah itu, sebelum kita membahas materi tersebut, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kulliyatu al-khamsah berasal dari bahasa Arab yaitu al-kulliyatu, artinya prinsip atau dasar, al-khamsah artinya 5. Jadi yang dimaksud dengan al-kulliyatu al-khamsah yaitu 5 prinsip dasar hukum Islam. Jadi di sini diartikan 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau bahasa Arabnya al-maslahat, dan apabila hal ini terjadi tidak ada maka akan muncul kerusakan, yaitu disebut dengan mafsadat. Pada urutannya menurut Imam Ghazali dan jumhur ulama, yaitu yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, dan yang kelima yaitu menjaga harta. Nah, menjaga agama atau al-din harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Jadi lebih utama daripada menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jadi ini merupakan sangat penting sekali kita utamakan menjaga agama. Maka dari itu logikanya adalah al-hifzu ad-din atau menjaga agama itu lebih diutamakan daripada lainnya. Sebagai berikut, yaitu untuk apa hidup sejahtera, untuk apa memiliki keturunan yang banyak dan baik, untuk apa hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk neraka. Jadi agama ini sangatlah penting untuk dijaga, karena orang yang tidak mempunyai agama itu sama dengan orang yang tidak mempunyai kepercayaan. Ya, yang pertama menjaga agama. Agama merupakan aturan yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur, yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa mesti menjaga agama? Karena agama merupakan inti tugas manusia dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Ya, seperti tadi, jaga harta, jiwa, kemudian apa tadi? Keturunan dan sebagainya. Di sini dalam surat Az-Zariyat, yaitu dalil yang kedua yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Jadi agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Berikut yang kedua yaitu menjaga jiwa. Dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 31. Nah, seperti ini contohnya. Ibu tega bunuh 3 anak balita. Kemudian bangkrut, nyawa anak direnggut, anaknya sendiri direnggut, dibunuh. Naudzubillah. Kemudian di sini ada juga contoh diduga depresi, ibu bunuh anak kandung. Kemudian geger, ibu aniaya anak hingga tewas. Begini kronologinya. Kemudian terakhir, bunuh anaknya karena kesal tak bisa belajar daring. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti ini bagi kita semua ya, baik diri sendiri maupun orang lain dan kita semua. Naudzubillah. Ya, ini salah satu contoh. Ada seseorang memberikan sesuatu makanan mamiri ya atau mamirat ya. Nah, ini termasuk salah satu contoh menjaga jiwa orang lain juga dengan cara memberikan sebagian rezeki yang dimiliki untuk kebutuhan hidup orang lain yang membutuhkannya ya, seperti fakir, miskin, kaum duafa, anak yatim, gharim dan sebagainya. Nah, selanjutnya apakah bentuk-bentuk menjaga jiwa yang diharamkan oleh Islam? Yakni yang pertama yaitu perkelahian ya, bertengkar, kemudian tawuran, bunuh diri atau membunuh orang lain, kemudian menggugurkan kandungan, aborsi, takut konangan ketahuan hamil di luar nikah akhirnya sampai lahir bayi ya, sampai menggugurkan kandungan atau mungkin bayinya dibunuh, bisa juga. Kemudian yang terakhir yaitu hal lain yang merusak jiwa seseorang. Nah, bisa jadi mungkin gila, hilang ingatan, kemudian stres. Nah, itu. Jadi itulah bentuk-bentuk yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, yang terkait dengan menjaga jiwa dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Ya, di sini ada pertanyaan, siapakah ulul albab? Langsung saja saya baca terjemahnya untuk menyingkat waktu. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 yang artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, di sini ada beberapa cara menjaga akal. Bagaimana akal kita supaya sehat, ya, tidak stres, tidak digunakan untuk yang negatif, selalu digunakan yang positif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memperbanyak bersyukur kepada Allah. Ya, diberi uang saku 500, 1000 rupiah, bersyukur daripada tidak diberi saku. Diberi saku uang 2000, bersyukur daripada diberi 1000. Bersyukur mempunyai sepeda ontel daripada jalan kaki. Bersyukur punya sepeda motor, ya, daripada sepeda ontel. Nah, selalu disyukuri. Kemudian menjadikan akal untuk memperlihatkan kekuasaan Allah. Ya, jadi maksudnya bagaimana menjadikan akal untuk memperlihatkan kekuasaan Allah? Ya, kita gunakan dengan akal yang sehat, yaitu dengan cara bersikap akhlak yang mahmudah dan jangan yang masmumah, yaitu akhlak yang baik, seperti memberi, mengasuh, mengayomi, kemudian saling membantu, tolong menolong, ya, itu. Jadi tapi tolong menolongnya dalam arti yang baik, ya, jangan arti yang jelek. Kalau yang jelek itu juga tidak boleh, itu namanya juga termasuk tidak bisa menjaga akal. Kemudian yang ketiga, menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan seperti mendalami ilmu agama dan ilmu lainnya, yaitu belajar. Seperti kalian ini masih pelajar SMA, jadi kewajibanmu adalah masih belajar, belum wajib untuk bekerja. Lah, bekerja itu boleh saja, tapi sifatnya masih membantu, bukan kewajiban. Kewajibannya apa utama? Yaitu kewajibannya belajar. Bekerja hanyalah sunnah. Jadi wajibnya itu belajar, sunnahnya itu bekerja. Kemudian menjadikan akal untuk berpikir terhadap hal yang bermanfaat. Jadi mikirnya nggak usah neko-neko macam-macam, kepingin sing aneh-aneh, kepingin sesuatu yang tidak mungkin terjadi, lah itu enggak berhayal, itu terlalu berhayal. Pengen duwe helikopter 100 lah kan enggak mungkin kok ya. Karena helikopter itu yang memiliki hanyalah orang-orang tertentu atau pemerintah. Kemudian menjadikan akal untuk menyadari terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya kita diberi cobaan, mungkin bisa sakit, kemudian berita duka, kemudian diberi musibah, itu termasuk kita diperingatkan oleh Allah. Terus bagaimana caranya? Ya, caranya kita tetap mensyukuri. Kemudian menjadikan akal untuk mengingat kehidupan akhirat. Jadi akal itu tidak hanya untuk dunia saja. Jadi dibuat untuk memikirkan akhirat. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu, kemudian bersedekah, kemudian puasa, kemudian beramal yang baik,
bersikap akhlak yang mahmudah, kemudian baca Al-Quran. Nah, itu kebutuhan untuk akhirat. Yang terakhir, menghindari perilaku yang dapat merusak akal seperti konsumsi narkoba, miras, homer, menonton tayangan yang tidak baik, menonton video porno. Nah, itu kan termasuk merusak akal menjadi yang tidak waras, alias tidak sehat. Selanjutnya yang keempat yaitu menjaga keturunan. Dalilnya yaitu saya baca artinya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, di sini yang berkaitan dengan dalil tersebut yaitu bagaimana cara menjaga keturunan. Yang pertama yaitu melakukan pernikahan yang sah. Jadi harus ada walinya, akad, kemudian saksi, juga ada mempelai wanita dan pria. Kemudian juga ada apa yang terakhir yaitu mas kawin. Ya, mas kawin itu syaratnya harus itu semua ya. Jadi harus kelima itu harus ada semua. Kalau nggak ada itu tidak sah. Kemudian menjauhkan dari perilaku perzinahan. Contohnya perkawinan di luar nikah. Nah, itu tidak boleh termasuk perzinahan. Kemudian bergandengan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, itu nanti bisa menyebabkan perzinahan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pinangan yang islami. Jadi selain atau tunangan ya, tunangan secara islami. Jadi jangan tunangan yang tidak islami, yang resmi. Kemudian mendidik keturunan dengan akhlakul karimah. Itu akhlak yang baik. Berperilaku baik dalam masyarakat. Jadi bagaimana kita itu bisa dihargai oleh masyarakat. Bagaimana caranya? Ya kita harus ramah, tidak sombong, kemudian sosialnya baik. Ya, itu juga termasuk perilaku baik dalam masyarakat. Kemudian manfaat menjaga keturunan. Apa manfaatnya? Yang pertama yaitu dapat mewujudkan atau dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya yaitu dapat terlahirkan keturunan yang soleh, solehah. Yang ketiga, terwujudnya keturunan yang menjadi penyejuk hati. Jadi yang menyejukkan hati. Di hati itu tidak membuat panas, tidak emosional. Ya. Kemudian terakhir, terwujudnya keturunan yang kuat dan bermartabat. Yang kelima, yang terakhir yaitu menjaga harta. Ya, di sini juga diungkapkan oleh Umar bin Khattab bahwa Islam melarang untuk merusak harta orang lain. Yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang petani Syria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin.
Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Ya, jadi kalau di realitas sosial di lingkungan sekitarmu itu kalau memang ada yang merusak tanaman, mungkin merusak pagar atau mungkin tanaman bisa berupa kedelai atau bisa berupa mungkin jeruk atau apapun. Nah, yang terinjak-injak baik sengaja maupun tidak sengaja, berarti kalian harus harus mengganti ruginya walaupun orangnya tidak tahu. Jawabannya gak ngerti, nanti wah uangnya ra ngerti ndang melayu wae mumpung ora wong sawah, itu tidak boleh ya, harus diganti rugi atau nanti minta maaf pada pemiliknya. Maaf Pak, Bu, tadi tanaman kedelai sampean terinjak-injak saya pada waktu main layangan di sawah. Kalau orangnya terima ya wis gak apa-apa le, tak benakne. Atau mungkin kalau orang terima, kalau nggak terima ya benakno sing apik baleneh. Nah, itu berarti harus kita kembalikan seperti semula. Selanjutnya, nah, bagaimana cara menjaga al-kulliyatu al-khamsah yang terakhir. Jadi dari kelima tadi ya, di sini ada dua. Yang pertama min nahiyatil al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Nomor 1, prinsip dasar menjaga agama. Sini cara menjaga 5 prinsip dalam dasar hukum Islam, yaitu min nahiyati al-wujud. Ya, dari nomor 1, salat dan zakat. Jadi cara memeliharanya yaitu dengan cara salat dan zakat. Kemudian cara mencegahnya atau min nahiyati al-adam, ini namanya cara mencegahnya, yaitu hukuman bagi orang murtad. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga agama, cara memeliharanya dengan cara minum dan makan. Mencegahnya dengan cara hukuman kisos dan diat atau denda. Yang ketiga, menjaga akal, cara memeliharanya dan menjaganya dengan cara mencari ilmu, belajar. Mencegahnya yaitu dengan cara hukuman bagi peminum khamr. Yang keempat, menjaga keturunan. Cara memeliharanya yaitu dengan cara menikah. Kemudian cara mencegahnya hukuman bagi pelaku zina. Yang kelima atau terakhir, menjaga harta. Cara memeliharanya yaitu dengan cara jual beli, mencari rezeki. Cara mencegahnya yaitu riba, hukuman bagi pencuri. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa, ketemu di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.